Baik Kak semuanya, kita mulai saja karena sudah hampir jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Kak semuanya. Pertama mohon maaf apabila tatap maya pada hari ini dilakukan di pagi hari. Ya mungkin ada beberapa dari kakak semuanya masih ada jam mengajar untuk yang SMP, TK ataupun yang SMA. Tapi kalau untuk SD sepertinya banyak yang luang karena hari ini baru ujian. Baik kakak semuanya, tatap maya hari ini kita langsungkan selama 1 JP, selama 45 menit kurang lebih. Dan nanti agenda kita hari ini hanya refleksi bukti karya. Kemudian tatap maya pagi hari ini merupakan tatap maya yang terakhir atau tatap maya yang ke-19. Dan nanti hari ini juga akan saya laporkan terkait dengan kehadiran tatap maya. Jadi nanti dimohon kakak yang kemarin lebih dari 2 kali tidak mengikuti tatap maya, nanti mohon mengirimkan ke saya bisa surat izin atau surat tugas pada saat jam tatap maya tersebut. Baik, sebelumnya kita mulai dulu tatap maya pada pagi hari ini dengan baca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kakak semuanya, bukti karya ada yang sudah beberapa terbit, kalau tidak salah 3 peserta sudah terbit ke PMM. Kemudian sampai pada pagi hari ini ada 2 yang masih perlu perbaikan terkait dengan bukti karya yang sudah diupload, dan juga ada yang masih belum mengerjakan, nanti bisa segera saja untuk diunggah kalau bisa sebelum tanggal 28, karena proses validasinya sebenarnya tidak terlalu lama, tapi nanti menunggu terbitnya KPMM itu yang membutuhkan waktu. Karena agenda selanjutnya setelah ini nanti ada di LMS, yaitu berbagi bukti karya. Nanti kakak-kakak semuanya bukti karya yang sudah terbit silahkan saling berbagi di dalam halaman LMS yang terakhir, nanti forum diskusi yang terakhir. Dan kakak semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik kakak semuanya, kita lanjutkan untuk tatap maya yang terakhir ini terkait dengan refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak semuanya buat dan juga yang sudah kakak semuanya unggah di LMS. Bagi yang belum terbit nanti mohon bersabar karena sedikit ada perbedaan waktu untuk terbit ke PMM. Jadi kakak-kakak kemarin yang mengunggah bukti karyanya berupa modul akan lebih cepat terbitnya.
di PMM daripada kakak-kakak yang kemarin mengunggah bukti karya berupa video. Dari beberapa hari yang lalu yang bukti karyanya berupa video, tak cek terakhir tadi masih menunggu terbit. Jadi semoga saja hari ini atau besok pagi sudah bisa langsung terbit ke PMM. Baik kakak semuanya, kesepakatan kita bersama saya sampaikan kembali. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Kelima, memaksimalkan fitur chat. Dan keenam, raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak semuanya, tujuan kita yang diharapkan adalah memahami pentingnya berbagai pengalaman pembuatan praktik bukti karya dan melakukan refleksi. Kemudian memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan bukti karya. Yang ketiga, menganalisis dukungan dan tantangan, tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Agendanya adalah pembukaan dan kesepakatan bersama, penjelasan awal, kemudian nanti aktivitas yang paling penting atau aktivitas intinya nanti kakak-kakak silahkan berbagi cerita atau berbagi pengalaman selama kakak kemarin membuat bukti karya dan apakah ada kendala sampai hari ini terkait dengan unggah bukti karya. Kemudian yang selanjutnya menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Selanjutnya sharing dan diskusi, dan terakhir penutup refleksi dan foto bersama. Baik kakak semuanya, bukti karya yang kakak-kakak sudah buat apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Ini yang menjadi pertanyaan awal kita. Apakah yang kita buat itu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, baik itu modul maupun video pembelajaran ataupun praktik baik. Nah kakak semuanya, modul ajar ataupun video silahkan dimasukkan materi-materi yang sudah dipelajari. Sebagai contoh, silahkan masukkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ketika mengunggah modul ajar, tetap silahkan menggunakan langkah backward design. Kemudian asesmen otentik yang kita buat kemarin itu bisa kita gunakan dalam modul ajar di bukti karya ini. Jadi silahkan asesmennya bisa dimasukkan asesmen otentik bagi yang belum mengunggah nih. Tapi memang ada beberapa yang sudah terbit, tidak secara tertulis itu menuliskan asesmen otentik, tapi dilihat dari rubrik dan yang lainnya itu sebenarnya sudah masuk ke dalam asesmen otentik. Tapi memang pasti akan ada revisi untuk bukti karya ini, karena bukti karya yang divalidasi nanti pasti akan terunggah ke PMM, nanti jadi tanggung jawab kita ataupun saya juga yang sebagai fasilitator yang memvalidasi. Maka dari itu ketika ada masukan atau revisi yang bisa kita kembangkan lebih baik, alangkah lebih baiknya ditambahkan untuk melengkapi bukti karya yang akan kita unggah di PMM.
Seperti itu nggih Kakak semuanya. Nah, untuk pertanyaan ini kita sudah lama tidak menulis di kolom komentar. Silahkan Kakak semuanya meluangkan waktunya 1-2 menit untuk menuliskan apakah bukti karya yang kita buat sudah berpusat pada peserta didik. Sambil melihat kembali bukti karya yang kakak-kakak buat, apakah sudah memfasilitasi siswa atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ini yang belum masuk berarti Kak Felix dan Kak Ranang ya. Kalau ada yang bisa menghubungi Kak Felix atau Kak Ranang, mohon terutama Kak Ranang, karena tidak mungkin menggunakan surat izin lebih dari 5, hampir setengah. Kalau menggunakan surat izin kemungkinan nanti tidak diperbolehkan dari pihak BPGP, dan resikonya nanti ya seperti yang disampaikan di awal kemarin, kehadiran tatap maya, tatap muka maupun bukti karya menjadi syarat wajib untuk kelulusan pada program ini. Moga kakak semuanya silahkan dituliskan apakah sudah atau belum bukti karya yang kakak buat sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya beri waktu 3 menit untuk menuliskan di kolom komentar saja. Saya tak coba WA Kak Felix dan Kak Ranang dulu. Semoga segera bisa bergabung. Oke, sudah ada yang mengisi. Oke ya semuanya, yang terpenting adalah kita sudah di perencanaan, sudah merencanakan bahwa pembelajaran kita itu sudah berpusat kepada peserta didik. Akan tetapi ketika pelaksanaan pembelajaran kita juga harus fleksibel sesuai dengan kondisi setiap kelas masing-masing, karena tidak bisa kita samakan. Yang terpenting kita sudah berusaha untuk memfasilitasi siswa atau peserta didik untuk pembelajaran yang
berpusat kepada peserta didik. Baik kakak semuanya, langsung saja kita aktivitas intinya. Nanti silahkan berbagi. Silahkan berbagi bukti karya kemarin yang kakak-kakak sudah buat. Terutama bagi kakak-kakak yang belum mengunggah, bisa kita bahas bersama-sama di sini. Dan bisa diedit sekalian. Jadi setelah Tata Maya ini bisa langsung diunggah di LMS agar segera bisa divalidasi. Monggo semuanya, ada 5 peserta yang belum mengunggah bukti karya di LMS, kemudian 6 yang sudah tervalidasi, 3 sudah terbit dan 3 menunggu terbit, dan 2 peserta nanti yang membutuhkan perbaikan segera diperbaiki. Kalau bisa hari ini langsung bisa diunggah kembali Kak, biar bisa langsung terbit. Saran saja, karena waktunya mungkin sudah mepet nih, nanti silahkan membuat modul ajar ataupun menggunakan modul ajar aksi nyata kemarin yang sudah dilengkapi dengan asesmen otentik maupun pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kepepet pakai modul ajar itu silahkan nggak apa-apa, tapi tetap disesuaikan dengan ketentuan yang ada di buktikannya. Harus ada surat persetujuan dan lain-lain. Seperti itu ya Kak semuanya. Monggo 1 atau sampai 3 orang silahkan berbagi. Bisa share screen untuk bukti karya yang akan diunggah. Kalau yang sudah terbit juga boleh bisa dibagikan. Jadi modul ajarnya tidak usah modul ajar yang berbanyak-banyak halaman. Kemudian yang terpenting kita gunakan materi yang sudah kita dapat kemarin dari modul 1 sampai ke modul yang ketiga, bisa kita masukkan ke dalam modul ajar dan nanti bisa langsung diunggah dan segera bisa divalidasi. Monggo semuanya, apakah ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Tidak harus berbagi bukti karyanya ya Kak. Silahkan kalau ada kendala ataupun kesulitan dalam pembuatan bukti karya ini bisa disampaikan. Karena tanggal 29 harus sudah finish penilaian semuanya, dan hari ini harus sudah finish kehadiran Tata Maya. Jadi kemarin yang melebihi dari 2 kali Tata Maya tidak ikut, hari ini diusahakan mencari atau membuat surat izin atau surat penugasan ketika tidak mengikuti Tata Maya. Jadi saat pleno besok ada dasarnya untuk diajukan tidak mengikuti Tata Maya. Monggo Kak semuanya, adakah yang ingin menyampaikan unek-unek atau kendala ataupun kesulitan dalam pembuatan bukti karya ini, ataupun masih bingung dalam mengunggah bukti karya, harus diunggah di mana, kemudian halamannya yang mana? Karena yang saya sampaikan di Tata Maya yang sebelum ini sepertinya ada sedikit perubahan di sistemnya nih. Kalau kemarin diunggah di halaman modul 3, kalau sekarang sudah ada menu sendiri di sebelah kiri dari kakak-kakak semuanya. Dan otomatis nanti tervalidasi dan terbit di PMM. Kalau yang saya sampaikan kemarin,
kakak-kakak setelah mendapat validasi mengunggah sendiri di PMM. Tapi ketika sekarang berbeda, ketika sudah tervalidasi otomatis menunggu terbit di PMM. Monggo kakak-kakak semuanya, karena hanya 1 JP waktunya sangat singkat, bisa disampaikan apa yang menjadi kendala ataupun tantangan atau kesulitan dalam menyusun bukti karya ini ataupun selama ini pelatihan PKG PJK ini. Nanti akan saya cek kembali ya Kak, bagi yang belum komplit penugasannya di modul 1 sampai ke modul 3. Saya Kak. Moga Kak, silahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk kakak semua yang berbahagia. Sedikit untuk refleksi yang khususnya untuk bukti karya yang menjadi tantangan saya dan susahnya saya. Itu saya harus mulai dari nol, terutama untuk upload di YouTube. Nah, ini belajar 1 jam secara manual, cari belajar sendiri, yang awal-awalnya tidak terpikirkan flash dan tidak terbayang. Ternyata mempelajari sesuatu yang tidak sengaja itu ada seni tersendiri. Juga minta saran Kak Henry, ini bagaimana kok belum termasuk itu karena baru pertama kali dan belum tahu lika-likunya kayak apa. Nah, alhamdulillah setelah konsultasi, setelah sana sini, ternyata bisa, walaupun harus translate perintahnya karena harus melangkah verifikasi. Ya. Dan alhamdulillah 1 jam itu bisa mengupload, walaupun ada perbaikan lagi karena sesuatu kemarin. Betul Kak. Sementara itu untuk berbagi dari atau refleksi saya khususnya untuk bukti karya. Dan mungkin nanti ya semoga saja ada manfaatnya ke depan. Oh, cara ngupload seperti ini setelah pembelajaran ini mungkin saya ingin ngupload pembelajaran yang lain. Yang penting mengedukasi atau ya untuk dokumen kita, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita menghadapi siswa. Itu aja. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Kak. Oke. Jadi memang benar. Oke, cara unggah, oke, sudah. Jadi memang benar, jadi ketika kita mau belajar itu kadang harus sedikit dipaksa, ataupun dengan situasi yang kepepet harus belajar. Tapi tidak masalah, walaupun kita terpaksa harus atau dipaksa, yang terpenting ilmu yang kita dapatkan itu nanti bisa kita gunakan dan bermanfaat untuk kedepannya. Syukur-syukur bisa kita imbaskan ke teman-teman yang lain ataupun ke teman di satu sekolah yang. Baik Kak, pertanyaan dari Kak Dwi Susanti. Nah, untuk unggah bukti karya karena saya tidak bisa mengakses jadi di LMS saya memang ada menu bukti karya, tapi memang saya tidak diizinkan akses untuk masuk ke bukti karya. Justru yang bisa masuk itu adalah peserta. Nah, siapa dari kakak semuanya apakah ada yang berkenan share screen untuk halaman upload unggah bukti karya, terutama yang kemarin sudah mengunggah. Kalau tampilan dari saya berbeda, yang diberikan hanya akses penilaiannya saja, tapi kalau untuk unggah tidak diberikan izin untuk aksesnya. Semoga dari kakak, apakah ada yang mau berkenan share screen LMS-nya? Nanti kita bahas bersama-sama.
Kak Hendri, untuk mengulang cara unggah upload bukti karya, sebenarnya dibuka di Menu LMS bukti masing-masing, karya. kemudian ada dashboard itu yang bukti karya, upload bukti karya, diklik nanti akan keluar lagi ada perintah perbaikan. Nah, nanti diklik tinggal yang diperbaiki yang mana. Kalau saya kemarin kan diminta perbaikan untuk mengirim linknya lagi, tinggal saya kirimkan Betul. link lagi, sudah selesai. Oke. Ya masih. Oke, jadi mungkin saya menebak-nebak ya. Yang terpenting ketika mengunggah nanti dipastikan ketika file ataupun modul ajar itu berupa file PDF. Kemudian ketika mengunggah video diusahakan video tersebut sudah terupload di YouTube. Jadi yang dibagikan hanyalah link YouTube-nya. Coba saya tak buka. Nah, yang terpenting kakak semuanya ketika mengunggah sepertinya ada diminta untuk mengisi deskripsi nih, dari bukti karya tersebut ya. Jadi silahkan dituliskan deskripsinya, kemudian ada yang resen kah? Enggak Kak Dwi, saya juga tidak bisa membuka jadi agak bingung. Iya, Kak, mohon maaf, sudah insya Allah tadi kan saya minta untuk share cara upload bukti karya. Saya tuh pernah nge-share lali, jadi mau akeh gula ini gitu oleh nambah kanunya itu. Jadi sudah ketemu, jadi nanti di bagian bukti karya itu nanti ada karya saya, kemudian nanti diklik baru diunggah di situ gitu ya. Betul, oke. Kemudian jangan lupa juga mengunggah surat persetujuannya. Ya, itu Kak kemarin keskip saya tak cari lagi di mana baru ketemu ternyata di LMS di bagian itu atasnya rubrik ya insya Allah nanti tak kirimnya Kak semoga nanti bisa. Kalau modul atau video Kak Dwi? Gimana? Ya, bukti karyanya modul atau video? Saya video pembelajaran, tapi di dalam video pembelajaran itu saya cantumkan masih ada lembar modulnya gitu gimana Pak? RPP-nya gitu. Nggak apa-apa ya. Oh iya. Yeah. Jadi sebelum nanti video pembelajarannya nanti ada RPP-nya di awal gitu. Yeah. Dan jangan lupa nanti di video juga dicantumkan masukkan surat persetujuannya. Bisa di akhir. Iya, di scan ya. Oke, siap. Dan kalau menggunakan musik nanti jangan lupa ditulis apanya ya? Keterangan musiknya yang dipakai biar tidak terkena copyright-nya. Dan diunggah di YouTube dulu itu yang cuman ini aja kok Kak. Kalau nggak ada cuman iringan musik tidak ada lagunya gitu cuman kayak apa sih sound effect gitu loh. Cuman seperti itu gimana? Iya. Kalau no copyright nggak apa-apa, tapi kalau ada copyright-nya nanti akan. Enggak. Kalaupun ada lagunya itu sudah lagu buatan sendiri aja kok. Sendiri, oke aman berarti Kak. Kemudian nanti diunggah di YouTube dulu, baru yang di. Oh iya. Sudah Kak inget aku soalnya udah ada link lali aku. Boleh inget lagi mau. Kalau video agak lama ini. Iya. Betul. Tapi ya semoga bisa. Kak Suki, Kak Sulis, Kak Ertia itu sampai sekarang malah belum terbit juga. Nggak apa-apa sambil kita tunggu untuk terbit. Sambil menunggu yang lain juga. Oke, monggo yang lain adakah yang ingin disampaikan? Kendala ataupun yang lainnya? Sambil saya sampaikan ya kekurangan tugasnya. Masih ada beberapa yang belum. Nanti dimohon hari ini bisa di-upload
karena sudah berakhir untuk tata maya. Bentar saya buka LMS-nya dulu. Untuk Kak Ranang masih ada 2 RTL, tugas rencana tindak lanjut, dan modul 2. Apa Kak Fasil? 21. Modul 2? Ya, yang berarti yang RTL 2 unggah rencana tindak lanjut, kemudian modul 21 B1. 2.1. 2.1 B1. Lakukan konsep Oh, ini. dan keterampilan mengajar yang efektif. Saya sudah ya Kak, tinggal Kak bukti karya saja. Kak Irfan sudah ini. Bentar. Ya, terima kasih Kak, tinggal bukti karya berarti. Nah. Terus Boleh hanya untuk modul saja ya bukti karya Kak? Berapa? Boleh modul saja ya? Modul yang dipakai di aksi nyata nggak apa-apa Kak? Boleh. Oke. Nanti yang yang Saya pakai itu ada aja udah nggak apa-apa toh, Kak? berapa? Pakai yang di aksi nyata itu udah nggak apa-apa toh berarti? Nggak apa-apa, tapi silahkan nanti dilengkapi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Misalkan ditambahi dengan asesmen, kemudian pakai backward design ataupun nanti juga ditambahi lembar persetujuan juga harus masuk di modul ajar. Oke, siap Kak. Siap. Oke. Terus apalagi? Adakah yang lain? Monggo. Berarti nanti setelah saya RTL terus sama bukti karya. Oke, RTL berarti masih ada 3 Kak Renang. RTL rencana tidak lanjut. Kemudian modul 21.B1 dan bukti karya. Kalau RTL yang terkait dengan kemarin ya, yang kombel kemarin ya. Kemudian bukti karya bebas materi dari yang sudah dipelajari selama pelatihan ini. Terus Kak Felix, due date-nya kapan? Oh, due date-nya sebenarnya tanggal 29 itu harus sudah terselesaikan semuanya penilaiannya. Jadi diusahakan sebelum tanggal 29 maksimal tanggal 28 itu sudah selesai semuanya. Tapi kalau untuk kehadiran tata maya hari ini harus sudah dilaporkan. Karena nanti semua modul yang ada di LMSK semuanya ataupun unggah-unggah tugas bagi yang belum hanya tersedia sampai tanggal 29. Setelah itu sudah tidak dapat mengunggah kembali sepertinya. Monggo Kak Rifki dulu atau Kak Ertia dulu? Derek Kak. Monggo Kak Rifki dulu, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat nggih Bapak Ibu semuanya. Amin. Nganu Kak Hendri, seperti apa yang saya tanyakan kemarin. Bahwasannya saya kan nguploadnya itu PPT dalam bentuk PDF karena kan di situ di berbagi praktek baik toh, tidak harus modul ataupun YouTube ngeten lho. Ya. Nggih toh? Nah, terus itu untuk PPT tersebut itu materinya tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik.
Nggih. Walaupun sebenarnya untuk videonya juga ada tapi terpotong-potong itu loh Kak Hendri. Nggih. Nggih. Coba nanti dilihat nggih. Sudah saya kirim tadi pagi. Monggo Ya, nanti siap. dilihat nggih. Nggih, nggih. Nanti segera kula cek terus kula validasi. Jadi Nggih. sebenarnya kemarin ada 3 pilihan. Nggih. Video pembelajaran, praktik pembelajaran, kemudian praktik baik, dan yang ketiga modul ajar. Nah, kalau seperti Kak Rifki mau berbagi praktik baik tidak masalah Kak. Jadi apa materi yang sudah didapat selama pelatihan ini nanti bisa dirangkum kemudian dijadikan sebuah praktik baik dari Kak Rifki tidak masalah. Kalau di LMS peserta itu untuk mengunggah apakah ada pilihan bukti karyanya berupa praktik baik, modul atau video pembelajaran mboten? Nggih ada atau nanti yang bawah niku dipilih nganu lainnya ngeten ada pilihannya. Nggih, nggih. Nggih. Jadi tetap nanti disesuaikan dengan bukti karya yang kakak-kakak unggah saja. Kalau Nggih. video ya video dan praktik baik ataupun bahan Ya, ajar teman-teman. itu nggih, Kak. Nggih, berarti ngeten mawon nggih, Kak Hendri nggih. Ya, saya cek dulu, Kak. Nggih. Terima kasih niki disambi KKG Korwil Bantul sekakagi niki. Nggih. Siap, Kak. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo Kak Ertia. Ya, izin tanya Kak Hendri, terima kasih. Nggih. Untuk yang BK3 yang berbagi bukti karya itu Kak Hendri, itu berarti saya menuliskan link video saya Kak, yang tulis jawaban itu. Ini kan punya saya ada tulisan selamat bukti karya Bapak itu sudah layak untuk diunggah ke PMM, tapi sepertinya punya saya itu kelihatannya kan belum apa tadi namanya, lupa belum terbit. Belum terbit nih. Itu tetap nanti kan halaman selanjutnya setelah tatap muka 1 CP ini kan ada yang BK3 berbagi bukti karya. Berbagi bukti karya. Ya, berarti link saya itu tetap bisa ditulis jawaban itu Kak. Kalau itu kan komentar nih, umpan balik dari umpan balik. Sebenarnya yang berbagi bukti karya itu nanti yang dibagikan adalah link yang dari bukti karya PMM, Kak. Oh, seperti itu. Jadi itu nah, saya misalkan, belum bisa mengisi karena punya saya belum terbit. Ya, Kak. Nanti solusinya kalau memang saat tugas berbagi bukti karya belum terbit nanti bisa di-share videonya dulu nggak apa-apa. Oh gitu. Karena kebanyakan yang belum terbit itu yang video. Iya. Oh ya. Tapi punya saya sudah full ya Kak, tinggal tunggu terbitnya aja ya. Iya, tinggal menunggu terbitnya aja Kak. Kalau tidak ada perbaikan, berarti hanya tinggal menunggu terbit saja. Oh iya. Kalau ada perbaikan pasti akan ada info. Kalau untuk lihat alamat link yang di PMM itu di mana Kak? Di menu bukti karya. Oh. Jadi nanti buka PMM di halaman agak bawah tengah kalau nggak salah. Nanti ada bukti karya. Kalau sudah terbit pasti di karya saya nanti akan muncul. Oh iya, di karya saya itu ya. Betul. Oh iya, siap. Berarti kalau sekarang untuk mengecek lupa ya Pak saya itu yang halaman yang apa namanya itu loh Kak, yang masih menunggu atau belum itu tuh di halaman yang sebelum 1 JP ini atau yang mana? Lupa saya. Kayaknya di sebelum 1 JP yang diunggah apa nih? Ini Kak iya. Nanti kalau sudah terbit pasti akan ada info bukti karyanya sudah terbit di PMM. Terus nanti lihat ada menu lihat bukti karya di PMM. Oh iya, oke. Mantaunya di situ saja. Oh iya, siap. Itu nggih. Terima kasih Kak. Terima kasih.
Due sudah nggih Kak Feli tadi. Mohon nanti kalau ada perbaikan mohon langsung diperbaiki dan diunggah kembali hasil perbaikannya. Dan adakah lagi yang mau ditanyakan? Karena ini sudah tatap maya yang terakhir dan besok sudah tidak ada lagi tatap maya, tinggal menunggu kelulusan dari kakak semuanya. Untuk kelulusan sepenuhnya menjadi wewenang dari panitia BPGB. Apakah nanti akan tetap dinyatakan lulus ataupun tidak, nanti akan diputuskan dalam pleno dan nanti akan ada SK-nya untuk kakak-kakak yang pengumuman kelulusan enggak Kak? Nanti ada diinfokan melalui grup biasanya. Kalau nggak lulus, Kalau enggak lulus, paling cuma enggak dapat sertifikat. Tapi kalau haknya untuk pulsa tetap diberikan. Makanya hari ini saya diminta untuk segera laporan kehadiran tatap maya. Kemudian untuk yang lebih dari 2 kali tidak mengikuti, nanti hari ini juga diusahakan untuk menyusuli surat tugas ataupun surat izin sakit. Sebenarnya malah sangat kuat nih kalau sakit nih. Nanti disusuli sejumlah kelebihan dari 2 itu. Semoga nanti ketika diajukan ke pleno bisa diterima dan tetap bisa diluluskan. Gitu nggih Kak semuanya. Sambil diingat-ingat kemarin saya berapa kali tidak mengikuti, kemudian apakah lebih dari 2 kali ataupun kalau 1 kali 2 kali nggak masalah. boleh saya lebih dari 5 kali ini. Ya berarti nanti misalkan Kak Ranang 6 kali nih ya. Misalkan nanti berarti Kak Ranang harus membuat surat sejumlah 4 kali pertemuan di jam tatap maya itu ya. Misalkan ada penugasan yang dari sekolah yang tidak bisa ditinggal ataupun saat itu baru sakit, itu bisa nanti dikirimkan berupa file PDF saja ke saya, nanti tinggal diajukan ke panitia untuk jadi pertimbangan. Ada yang lain? Bentar, kolom komentar. Nah, untuk penilaian kinerja dan kemudian nanti juga ada penilaian fasilitator, itu sepertinya kalau tidak salah dimulai tanggal 29 deh. Nanti langsung diisi saja sesuai apa yang kakak-kakak rasakan, sesuai dengan apa yang kakak semuanya alami untuk penilaian kinerja di kuesioner. Nanti di menu kuesioner. Kalau sekarang sebetulnya belum aktif, belum bisa diisi. Nanti akan tersedia mulai tanggal 29. Gitu nggak ya semuanya? Kemudian apalagi ya infonya ya. Kalau melihat dari kalender, saya buka dulu. Untuk penilaian kinerja fasilitator nanti bisa diisi tanggal 29
dan umpan balik penyelenggaraan juga sama di tanggal 29. Kemudian nanti insya Allah pengumuman kelulusan itu akan di bulan Desember sih, ataupun bisa juga menunggu gelombang 2 selesai. Kemudian untuk bukti karya saya sampaikan kembali, maksimal divalidasi itu tanggal 29. Dan jangan sampai mengunggah bukti karya lewat tanggal 29. Karena bukti karya menjadi syarat wajib untuk kelulusan program diseminasi PKG ini. Walaupun kehadiran tatap maya penuh, kemudian tatap muka juga penuh, nilai-nilai semuanya bagus, tapi kalau tidak mengunggah bukti karya, tetap saja tidak bisa diluluskan karena menjadi syarat wajib untuk kelulusan PKG ini. Seperti itu Kak semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, sebelum saya akhiri, saya sebagai fasilitator kelas Bantul 008 ini, pertama mohon maaf apabila selama mendampingi dalam waktu 3 bulan ini banyak kekurangan, kemudian banyak hal-hal yang tidak tersampaikan secara maksimal, ataupun masih kadang kurang sregep mengingatkan tugas-tugasnya. Yang pertama saya mohon maaf, kemudian selanjutnya semoga kakak-kakak semuanya pada program ini diberikan kelulusan di akhir nanti, dan yang terpenting setelah mengikuti program PKG ini, ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat untuk sekolah kita masing-masing untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu kakak semuanya. Sebelum diakhiri, mari kita on cam terlebih dahulu untuk sesi foto terakhir. Nah ini gayanya bebas ya, wis nggak pusing-pusing lagi. Berarti yang sudah terbit otomatis sudah lost, tidak ada tanggungan tugas lagi. Aku sih pusing. Enggak Mas Ranang masih pusing-pusing ini, harus kejar target. Monggo yang belum on cam, kalau bisa on cam segera on cam. Kak Rifki, ada sekarang Kak Rifki fotonya. Pakai HP lagi kakak gini. Siap. Kak Wiwin mau ikut foto no, betul Kak Wiwin? Oke, Kak Berikan Fortuna, senyum yang terbaik. Fortuna, Kak Sukawati belum muncul foto videonya. Oke, saya screenshot dulu ya. 3, 2, 1. Tak simpan dulu. Sekali lagi nih. Sekali lagi. Halo. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Jangan lupa teman-teman silaturahminya. Dijak neng Bromo sama Pak Suki katanya. Bromo baru banjir. Gitu ya. Neng Bali ya, neng Bali. Nah, besok Boten sak tepi-tepi. Bambang Lipuro. Bali, Bambang Lipuro. Dieng mawon sae lho, dieng ning nginep. Anjir, udan terus. Saiki Pak Rifki kok dadi iso murep saiki terakhir. Iki pakai HP ya. Pakai HP ning lapangan lho.
HP-nya anyar. Ora ya nek Iya. Langsung tumbasanya rok piye. lho, persiapan Pak Agung. Jos Namplek wah. KKG. Ora ngejak-ajak. ojo Oke Mas aku ya jangan tak semuanya. perlu. Nanti kita untuk selanjutnya kita bahas setelah saya off-kan recordnya. Terima kasih ya Kak semuanya. Marilah kita tutup pertemuan tatap maya yang terakhir. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di kegiatan selanjutnya. Dan siapa tahu besok di tahun 2025 masih ada program PKG, informasinya dari Prof. Jali. Nanti kakak-kakak yang berkenan ataupun ada rekrutmen fasilitator silahkan bergabung. Terima kasih ya semuanya. Terima angkat tangan ya Mas. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk teknis pulsa nanti akan saya infokan. Kalau kemarin sepertinya akan ditransfer tapi ada perubahan sepertinya. Nanti dari pihak BPKP akan langsung ke kabupaten masing-masing. Tapi teknisnya bagaimana belum tahu, nanti akan saya infokan selanjutnya. Terima kasih ya semuanya. Marilah kita tutup tatap maya pada siang hari ini dengan baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Hendri. Terima kasih Kak semuanya. Ini terima kasih teman-teman. Sehat selalu semuanya. Kak Rana ngebut ini Kak Rana. Nanti Kak Japri untuk surat izin ataupun tugasnya ya Kak. Assalamualaikum. Ya. Lagi zoom. Oke, monggo kakak semua yang ada keperluan lain bisa dilanjutkan.